Video ini disponsori oleh PCBWay. Di video kali ini saya akan membuat sim rig atau simulator racing rig low budget. Racing sim yang saya buat ini dilengkapi dengan vibration motion. Jadi ketika mobil menabrak, keluar jalur atau lainnya, kita bisa merasakan getarannya. Nah, untuk membuatnya, saya menggunakan triplek 12 mm sebagai material utamanya. Tahap yang pertama, saya akan membuat bagian base-nya. Jika sudah kita potong tripleknya, saya akan cat abu-abu tua. Selain itu, saya juga sudah siapkan kayu yang sudah saya potong dan cat. Kayu ini berfungsi sebagai stopper. Saya pasang kayu ini pada base dengan paku. Selain itu, di sini ada dua base. Base yang ini adalah base untuk sandarannya. Ada juga bagian tempat duduknya. Saya pasang bagian ini ke base dengan baut. Selain itu, ada bagian penahan paha. Semua bagian ini saya gabungkan dengan engsel. Untuk bagian sandarannya, saya sudah potong tripleknya dengan bentuk seperti ini. Agar bagian sandaran ini bisa berdiri kokoh, saya sudah membuat bagian penyangganya yang saya pasang menggunakan engsel juga. Untuk bagian kakinya, saya potong tripleknya pada bagian tengahnya seperti ini. Dan untuk bagian kaki ini, saya pasang engselnya pada bagian bawah. Sama seperti bagian kaki, untuk bagian base pedalnya juga saya pasang engselnya pada bagian bawah. Selanjutnya saya juga pasang sandaran kepalanya. Untuk bagian kepala ini saya menggunakan plat besi yang saya bengkokkan. Di sini saya juga menambahkan velcro. Fungsi velcro ini adalah untuk menempelkan busa agar lebih nyaman ketika kita gunakan. Busa yang sudah saya buat ini terbuat dari busa rebonded dan saya bungkus dengan kulit sintetis. Jadi busa-busa ini bisa kita lepas pasang. Tahap selanjutnya adalah pembuatan stand mekanisme setirnya. Nah, untuk bagian stand setir ini, di sini ada beberapa bagian. Kita rakit semua bagian ini dengan baut dan skrup.
Jadi untuk stand setir ini bisa kita atur angle setirnya nanti, dan juga kita bisa atur naik turunnya. Tahap selanjutnya kita bisa pasang pada bagian racing rig-nya. Untuk memasangnya saya menggunakan 4 buah besi siku seperti ini yang saya pasang dengan skrup. Di proses selanjutnya saya akan memodifikasi sedikit untuk steering wheel-nya. Jadi untuk membuat vibration motion eksternalnya, saya akan bongkar setirnya. Pertama, saya akan membuat sebuah lubang pada bagian ini. Lubang yang saya buat ini untuk menempatkan soket di sini. Di sini saya akan mengambil jalur dari jalur motor ini. Dan saya hubungkan kabelnya pada soket di sini. Dan kita pasang kembali semua bagian setirnya seperti semula. Komponen lainnya yang kita butuhkan, pertama ada sebuah relay 3 volt. Ada LED sebagai indikator. Ada resistor untuk LED-nya. Kita juga membutuhkan soket GST. Selanjutnya kita membutuhkan soket DC. Jadi saya akan membuat kit relay untuk motor getaran nanti. Untuk merakit semua komponen ini jadi satu, saya sudah membuat PCB custom-nya. PCB custom ini saya buat beberapa waktu lalu untuk project sebelumnya. Cara kerja rangkaian ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi steering wheel akan mengirim sinyal ke relay untuk mengaktifkan saklar motor getarannya. Jadi ketika getaran pada steering wheel aktif, motor getaran eksternal juga akan aktif. Dan PCB custom ini saya buat di PCBWay.com. Buat kalian yang ingin mencetak PCB custom dengan berbagai bentuk dan ukuran, kalian bisa mencetaknya di PCBWay. Hanya dengan mencetak di PCBWay, kita bisa mengubah PCB prototipe kita yang terlihat jelek seperti ini menjadi terlihat enak dipandang dan lebih rapi. Mencetak PCB custom di PCBWay harganya sangat terjangkau, mulai dari $5. Dan kalian sudah bisa mendapatkan 10 keping PCB dengan ukuran maksimal 10 x 10 cm. Proses pencetakan PCB-nya juga sangat cepat, dan tentunya kualitas sudah profesional, jadi tidak perlu diragukan lagi. Karena PCBWay, PCB prototype the easy way. Info selengkapnya kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya kita rakit semua komponennya pada PCB. Jika sudah kita rakit komponennya, saya akan masukkan PCB ini ke dalam sebuah box.
Untuk boxnya ini sudah saya buat 3 lubang seperti ini. Selanjutnya, saya pasang pada bagian belakang sandaran racing sim ini dengan skrup. Untuk motor getaran, saya menggunakan motor 555 dengan 2 kepala getaran. Selanjutnya kita bisa hubungkan motornya dan setir ini ke kit relay motor getarannya. Untuk menghidupkan motor getaran ini saya menggunakan charger smartphone. Kira-kira fitur apa saja yang dimiliki racing sim yang saya buat ini selain vibration motion? Pertama, untuk base pedal ini bisa kita atur naik turunnya. Apabila kaki tidak terlalu sampai ke pedal, jadi kita bisa atur. Selain itu, kita juga bisa atur tingkat kemiringannya. Jadi di sini ada 3 tingkat kemiringan yang bisa kita atur. Kedua, kita bisa atur stand setirnya, mulai dari tingginya hingga ke tingkat kemiringannya. Caranya, tinggal mengendurkan saja baut kuping ini. Dan ketiga, untuk bagian sandarannya juga bisa kita atur tingkat kemiringannya hingga 3 tingkat. Dan ketika kita selesai menggunakan racing sim-nya, untuk penyimpanannya kita hanya perlu lepaskan bagian base sandaran, base pedal, stand steer, dan busanya. Jadi nggak semua bagian dibongkar, jadi bisa kita lipat seperti ini. Oke guys, sekian video kali ini. Dan terima kasih kepada PCBWay yang telah mensponsori video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.